Teman-teman, permasalahan terkait dengan honorer selalu menjadi permasalahan yang sepertinya abadi. Ini bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, permasalahan ini tidak kunjung selesai. Berbagai upaya juga dilakukan oleh teman-teman honorer untuk mendapatkan keadilan, untuk mendapatkan kepastian, untuk memastikan agar kesejahteraan mereka bisa benar-benar bisa diwujudkan. Bertemu dengan DPR, bertemu dengan menteri, bahkan bertemu dengan presiden, dan beberapa kali juga sebenarnya sempat dijanjikan begitu ya, pernah ada perjanjian apa, pernah waktu itu ada ketemuan dengan menteri dan DPR, pernah ada semacam janji yang diucapkan bahwa semua honorer ini akan diangkat menjadi PNS begitu. Tapi sampai saat ini janji itu juga tidak sepenuhnya terbukti. Bahkan baru-baru ini kita mendengar ada kabar tentang permasalahan di Solok Selatan, ini di Sumatera Barat, di mana honorer ini mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Mereka bahkan sudah bekerja cukup lama, ada yang 2 tahun, bahkan ada yang bekerja sampai dengan 10 tahun. Tapi kemudian di akhir-akhir ini ada permasalahan yang membuat mereka kecewa, membuat mereka seperti dizalimi begitu, membuat pengabdian mereka kepada negara selama bertahun-tahun ini seperti tidak dianggap berarti. Nah, untuk itu kita sudah terhubung dengan Ibu Dewi Haryanti. Ini adalah honorer di Solok Selatan dan kemudian ada Bung Hamdi Zainal. Ini adalah ketua begitu dari FPTHSI, Forum Pendidik Tenaga Honorer dan Swasta seluruh Indonesia. Mungkin pertama kita akan bertanya kepada Bu Dewi, sebenarnya apa yang terjadi di Solok Selatan ini, Bu, sehingga apa namanya kawan-kawan di sana ini bereaksi begitu terkait dengan keputusan yang dibuat. Mungkin Bu Dewi bisa menjelaskan terkait dengan hal itu. Terima kasih, Bang Kahar. Saya Dewi Rianti. Saya kebetulan di sini sebagai Ketua Pengurus Non ASN Kabupaten Solok Selatan. Sebenarnya pertama mula saya bergabung di grup kategori 2 Solok Selatan. Kami di Solok Selatan ada jumlah sisa dari kategori 2 seluruhnya itu 244 orang, Bang. Dari 244 orang, kami dipecah menjadi yang aktif dan tidak aktif, yang dirumahkan dan tidak dirumahkan. Jadi kami dirumahkan per 21 September 2021 itu jumlahnya 137 dengan alasan yang tidak jelas. Kalau menurut kami bersama tidak jelas persoalan perumahkannya ini. Setelah itu yang dari non kategori 2 itu sudah lebih dahulu dirumahkan sebelum kategori 2-nya. Dirumahkannya itu mulai perumahan itu bertahap, Bang. Kita dirumahkan yang non kategori itu mulai bulan Mei. Mulai bulan Mei kita dirumahkan sampai akhir 2002 tanggal 21 September 2021 baru kita yang kategori 2 dirumahkan. Kalau pertama dari pihak Pemda Solok Selatan, bahasanya kita dirumahkan berdasarkan temuan TLHP PPKRI yang menyatakan pemerintahan daerah tidak bisa merekrut tenaga kontrak karena ada beberapa temuan yang ditemukan adanya pengangkatan perekrutan tenaga kontrak daerah di Kabupaten Solok Selatan. Tapi kalau dari TLHP itu, Bang, kami yang dari kategori 2, di situ dibunyikan kalau kategori 2 itu terdata di database BKN dan tidak boleh terputus SK-nya. Tapi pihak Pemda Solok Selatan tetap merumahkan kami yang 137 orang. Kami sudah melakukan mediasi dan menyurati. Pertama kami sudah menyurati Dewan DPRD-nya minggu pertama pada bulan November di 2021. Tapi surat kami tidak ada balasan. Lalu minggu keduanya sambil kami perwakilan 25 orang dari pihak kategori 2 Solok Selatan. Kami menemui langsung ke kantor DPRD, tapi ketua DPRD tidak mau menjumpai kami.
Setelah itu keluar sekwan, yaitu saya bilang, Bu, kami ke sini mau silaturahmi dengan Ketua DPRD, karena kami ingin menjelaskan dan ingin tahu apa dari kejelasan nasib kami kategori 2 ini. Jawaban Bu Sekwan itu gitu, Bang. Ketua Dewan tidak bisa dijumpai karena emosinya tidak stabil. Itu jawaban beliau. Jadi saya jawab, Bu, jadi kapan kami bisa menemui Ketua Dewan? Masa ya Ketua Dewan kami sendiri tidak bisa kami temui? Jawaban beliau, nanti setelah rapat Banggar selesai. Seminggu setelah rapat Banggar selesai, kami apakan konfirmasi ulang, tapi tidak ada juga jawaban. Setelah itu kami mengirimkan surat ke Bupati, ke Sekda, per tanggal 26 November 2021, tidak ada juga jawaban. Akhirnya kami pergi ke DPRD Provinsi. Tiba di DPRD Provinsi, kami diterima di DPRD Provinsi oleh fraksi Nasdem, fraksi PKS, dan juga fraksi dari Gerindra. Para dewan dari fraksi itu sangat menyayangkan apa yang terjadi di Solo Selatan. Dan mereka sudah berusaha untuk konfirmasi ke Bupati Solo Selatan, tapi jawaban memang tidak ada juga. Tidak ada juga respon yang baik dari pihak Pemda Solo Selatan. Setelah itu kami langsung difasilitasi oleh fraksi PKS berjumpa dengan Pak Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Waktu itu kami silaturahmi langsung ke Istana Gubernur. Waktu itu subuh langsung di Istana Gubernur. Pak Gubernur juga sangat menyayangkan. Cuman waktu itu Pak Gubernur berbahasa begini, Bang, Pemda Solo Selatan udah kelebihan pegawai. Jadi saya bilang, Pak, kalau kelebihan pegawai mungkin iya, tapi bagaimana dengan nasib kami yang sudah mengabdi sekian tahun? Apakah tidak adakah kejelasan dengan nasib kami yang sementara kami ingin berjumpa dengan Bupati untuk mengadukan nasib kami, apa jalan keluarnya untuk kami yang dirumahkan ini? Baik, saya akan ada acara minggu depan dengan Bupati, nanti akan saya sampaikan. Kalau saya menyurati Bupati Solo Selatan, karena adanya otonomi daerah, saya sebagai gubernur tidak bisa menegur Bupati Solo Selatan. Begitu jawaban Pak Gubernur. Oke Pak, kami berterima kasih. Seminggu sudah itu memang gubernur ada acara, Bang, dan gubernur sudah menyampaikan ke Bupati secara lisan. Tapi Bupati berjanji akan menindaklanjuti bagaimana dengan nasib kategori 2 Solo Selatan. Tapi sampai saat ini tidak ada jawaban. Setelah itu kami melakukan pengaduan ke Ombudsman. Dari tanggal 26 kami menyurati Ombudsman. Kami baru ditindaklanjuti di bulan Juli. Di bulan Juli 2022 ini, Bang. Kami baru ditemukan dengan pihak Bupati waktu itu di kantor Ombudsman, yang dari pihak Bupati sendiri tidak hadir, yang diwakilkan hanya oleh asisten 1, yaitu Pak Irwan Esa, dan juga dari perwakilan BKPSDM. Waktu saat dimediasi dengan Ombudsman, dari pihak Pemda tidak bisa memutuskan apa-apa bagaimana dengan nasib kami. Jawaban pihak dari PKPSDM dan asisten 1 Pak Irwan Esa, beliau menjawab, saya nanti akan menyampaikan ke pimpinan. Kalau di sini saya hanya mewakilkan, saya tidak bisa memutuskan, yang memutuskan hanya Bupati, jawaban beliau. Oke lah. Pada tanggal 24 kami dimediasi bertemu dengan Bupati di kediaman Bupati pada hari Minggu. Pada di situ kami ada saksi 7 orang perwakilan masuk ke dalam. Kami hadir ke rumah Bupati, waktu itu ada anggaran 50 orang dari utusan kategori 2 waktu itu. Yang non kategori ini waktu itu belum bermunculan, yang non kategori ini belum bermunculan, Bang.
baru yang beraksi waktu itu baru cuman kategori 2 karena kan dalam surat Menpan yang nomor, saya lupa nomornya, kalau kategori 2 kan tidak bisa terputus SK-nya, harus berkelanjutan. Jadi karena itu kami bergerak, waktu siap dirumahkan kami langsung bergerak menyusun organisasi. Padahal pada bulan 4 2021 Bupati mengeluarkan Perbup. Perbup itu berbunyi akan memperdayakan untuk pembantu tenaga ASN itu kategori 2. Ada dibunyikan di Perbup Bupati tersebut sesuai dengan surat dari TLHP BPKRI yang dikeluarkan Inspektorat. Kalau kategori 2 adalah untuk membantu tenaga ASN. Tapi nyatanya kami kategori 2 dirumahkan. Pada saat bulan Juli, kami sudah ikut juga orasi dengan Bang Hamdi waktu tanggal 15 Juni ke Jakarta. Kami sudah mengorasikan juga, bahkan kami sudah memberitakan juga. Dan pada saat saya balik dari Jakarta 15 Juni itu, sampai saya di kabupaten, saya sempat diintimidasi dari pihak Bupati karena saya dibilang saya mencemarkan nama baik Bupati. Karena pada saat saya orasi gabung dengan Bang Hamdi tanggal 15 Juli itu di depan kantor DPR RI, saya mengatakan kami kategori 2 yang dizalimi oleh Bupati Solok Selatan. Saya sempat jabarkan, tapi memang waktu saat itu saya memang ada rasa agak gentar saya, tapi dari beberapa petunjuk dari orang-orang yang berpihak pada kami, beliau menyarankan untuk mengadukan persoalan ini ke LBH. Dan saya sudah sampai ke LBH, langsung ke Direktur LBH, dan saya memberikan video saya, dan LBH menyatakan kalau ini bukan pencemaran nama baik, Ibu tidak akan kena dengan Undang-Undang ITE. Oke lah Bu, kalau begitu kami dari pihak kategori 2 Solok Selatan, saya ingin minta bantu perlindungan hukum dari LBH Solok Selatan dalam perjuangan kami dengan kasus yang ada. LBH sudah menyurati dan kami sempat melakukan orasi dengan Bupati pada tanggal 29 Agustus kemarin, karena sudah adanya keluar surat dari Menpan RP tanggal 22 Juli itu Bang, otomatis pada tanggal 24 Juli, Bupati sudah menjanjikan sama kami, kalau ada pendataan dari pusat, apabila dibutuhkan surat keterangan aktif, nanti akan dibuatkan oleh pihak Pemda Solok Selatan melalui Kepala BKPSDM Solok Selatan. Cuman, di sini nih kami sangat dilemahkan dengan bukti, Bang. Karena pada saat kami masuk ke ruangan rumah Bupati, kediaman Bupati, kami tidak bisa mengambil dokumentasi. HP tidak bisa masuk. Kami tidak bisa mengambil foto, kecuali dari pihak Bupati sendiri yang bisa mengambil foto. Jadi itu bukti nggak ada. Cuman kami waktu itu kami masuk 7 orang. Dan semuanya mendengarkan itu. Gitu. Sedangkan saya waktu itu langsung saya bilang sama kepada Pak Bupati, Pak, kami kategori 2 Solok Selatan sesuai dengan surat TLHP Inspektorat, kami tidak bisa dirumahkan. Sedangkan Bapak sudah mengeluarkan Perbup, kami juga tidak bisa dirumahkan. Sekarang mengapa kami dirumahkan? Jawaban Bupati tetap Pemda Solok Selatan kelebihan pegawai, sama apa mau kami bayar? Sedangkan kami sudah banyak temuan. Itu aja jawaban Bupati, nggak ada yang lain, Bang, nggak ada solusinya buat kami. Ya, jadi ini sebenarnya dirumahkan sejak tahun 2021 begitu ya, Dewi ya? Iya. Dan sampai saat ini juga masih belum ada kepastian sebenarnya ini sebenarnya diberhentikan permanen atau sekedar dirumahkan, karena biasanya kan kalau bahasa dirumahkan itu kan dia hanya sementara, kemudian nanti akan dipanggil kembali begitu. Dan nyatanya juga ada perubahan baru yang dilakukan di sana, tapi justru teman-teman ini yang sudah sempat mengabdi lama begitu seperti terabaikan begitu. Sampai saat ini belum ada jalan keluarnya, Bang. Bahkan
pada pada tanggal berapa kami baru pulang dari Jakarta. Baru 2 hari saya sampai di rumah. Ada kami 15 hari di Jakarta. Kami terima kasih itu sama Bang Hamdi dan kawan-kawan, juga Ayah Didi yang sudah membantu kami di Jakarta. Karena kami dari pihak Pemda mengatakan kalau kategori 2 kalah dari Bupati lama. Karena kami udah minta data kami, link data kami dari PKPSDM, terupdate data kategori 2 di PKPSDM itu 2014. Di BKN Pekanbaru tetap 2014. Jadi saran BKN Pekanbaru meminta supaya keaktifan kategori 2 Solok Selatan langsung sajalah ke BKN Pusat. Karena itu kami pergi ke BKN Pusat. Pada saat kami sampai pertama, itu kami tidak mendapatkan keterangan kami bagaimana. Tapi setelah ada bantuan dari kawan-kawan dari pusat, kami datang lagi ke BKN, baru orang BKN bersedia memberitahu ke data kami, tapi tidak mau print, Bang. Cuman hanya melihatkan lewat HP, nih Bu, data Ibu, kalau Ibu masih aktif. Itu aja jawab orang BKN. Tapi kami sudah sangat senang kalau kami sudah artikan kami masih aktif di BKN. Setelah itu kami sudah datang juga ke Menpan. Dari Menpan kami sudah mengadukan, bahkan saya sudah memberikan dokumen saya menyatakan kalau saya aktif dan bisa masuk dalam pendataan Menpan. Itu sudah saya berikan ke Menpan langsung ke Pak Aba, Dirjen Menpan. Cuman pada hari itu kami tidak mendapatkan surat untuk meminta dari Menpan menyurati Bupati Solok Selatan agar memberitahukan kalau kami bisa masuk dalam pendataan ini. Tapi pada kami melakukan orasi tanggal 5 September di halaman kantor Bupati Solok Selatan, kami sudah melakukan orasi di Pemda. Bupati tetap tidak mau menemui kami pada saat orasi, hanya meminta perwakilan ke dalam. Dan pada saat orasi itu, kami tidak sendiri lagi. Kami bukan kategori 2 saja lagi. Yang non kategori 2 sudah bangun dari tidurnya dan bergabung. Jadi kami dari tenaga non kategori ini ada yang dari nakes, ada yang dari guru. Guru ini terbagi 2 lagi, dari yang lulus passing grade dan tidak lulus passing grade. Nah, jadi kami sudah berjumlah semuanya 1085 orang. Pas waktu orasi, kami sedang waktu persiapan orasi, dan surat ini sudah dimasukkan ke dalam pemberitahuan ke Polres, ke Pemda. Ancaman terjadi, intimidasi terjadi untuk pihak-pihak guru. Siapa yang ikut orasi, maka akan ditindaklanjuti. Itu langsung dikeluarkan oleh Kabid OTG yang di OTG dari Dinas Pendidikan, langsung menyampaikan lewat WA kepada kepala sekolah di seluruh Kabupaten Solok Selatan. Tapi dari guru yang passing grade, mereka tetap hampir 50% guru tetap datang pada saat orasi. Ya, hasilnya siap orasi mereka sempat dirumahkan. Dirumahkan ada 2 hari, namun setelah ada dari beberapa Dewan DPRD untuk mengkonfirmasi kepada pihak Pemda, akhirnya mereka dimasukkan kembali. Cuman berselang 1 minggu, selesai 1 minggu, ada beberapa dari mereka dirumahkan dengan alasan dana untuk penggaji tidak ada. Karena dana BOS tidak bisa untuk menggaji guru OTG, guru passing grade, itu jawabannya. Dan sampai sekarang secara bertahap, Pemda Solok Selatan melakukan perumahan guru. Tapi tidak semuanya. Yang dirumahkan hanya dari beberapa yang orang-orang
yang bermunculan fotonya pada saat orasi. Dan nama-nama yang sudah dikantongi oleh tim pada saat orasi, siapa-siapa saja muncul, itu yang dirumahkan. Ada yang tidak dirumahkan. Jadi sekarang ini keadilan itu memang tidak ada. Kalau menurut saya keadilan tidak ada untuk kami. Kami sudah melakukan orasi, pendekatan secara baik-baik kepada Bupati, tapi tidak ada itikat baik dari Bupati. Sampai sekarang saya masih berpikir, bagaimana dengan nasib kami? Hanya untuk masukkan pendataan saja, belum masuk untuk PNS, pihak Pemda belum mau mendata kami. Bagaimana dengan data kami yang nanti akan tertindas dengan orang-orang yang baru masuk? Miris, sangat miris berarti ya apa yang terjadi di Solok Selatan ini ya. Dan saya kira ini menjadi satu catatan penting bahwa tiba-tiba kemudian diberhentikan pada sudah ada surat dari kementerian yang mengatakan bahwa honorer kategori 2 itu tidak boleh diberhentikan begitu. Tapi kemudian ini terus berlanjut. Saya mungkin akan beralih sebentar ke Bung Hamdi. Bung Hamdi, ini fenomena ini gimana kalau kita melihatnya ini? Apakah memang apa yang terjadi di Solok Selatan ini kasus spesial hanya terjadi di kabupaten ini atau ini sebenarnya terjadi di banyak daerah? Dan sejauh ini respon dari pemerintah terkait dengan permasalahan honorer itu seperti apa, Bung? Baik, terima kasih Bung Kar atas waktunya. Fenomena yang sangat pelik ini memang hanya Solok Selatan. Kalau beberapa daerah ada persoalan-persoalan, hanya dengan dikomunikasikan dengan audiensi, dengan komunikasi baik, itu bisa diselesaikan. Karena mereka ini tenaga honor kategori 2 itu masuk dalam PP 48 tahun 2005. Apa yang dijadikan landasan oleh Bupati Solok Selatan bahwa tidak boleh lagi merekrut tenaga honorer, betul itu mereka mengacu ke PP 49 2018. Akan tetapi kawan-kawan ini kan ikut ke PP 48 2005, jadi bukan rekrut baru gitu kan. Yang tidak dibolehkan kan perekrutan baru, bukan yang lama untuk diberhentikan. Itu jelas di dalam PP-nya. Langkah-langkahnya memang kawan-kawan ini saya juga telah tahu ya Bung Kahar ya, ini awal saya ketemu itu waktu aksi KSPI kita di DPR RI, mereka ikut dan Pak Presiden ikut berstatement terkait kasus mereka. Memang ini persoalan-persoalan politik. Kemarin sendiri kita selama beliau di Jakarta, kita ke Menpan, ini harus didata, mereka ini harus didata, jawaban dari Menpan, dari BKN, mereka harus dilakukan pendataan. Sampai kemarin kami menghadap kepada, karena ini kayak ranah masuk politik, kami ajak mereka ke fraksi Golkar. Di fraksi Golkar ditemui oleh Wasekjen Partai Golkar, karena bupatinya kan dari Golkar. Jadi kami ingin pendekatan baik lah gitu kan. Akhirnya disambungkan juga dengan dapil mereka, Solok Selatan, untuk dikomunikasikan dengan bupati. Dan pada hari itu ditelepon juga tidak mengangkat bupati tersebut. Langkah-langkah berikutnya, selanjutnya memang ini harus salah satu-satunya viral, harus membantu dengan netizen, kawan-kawan juga harus rajin, rutin post-post di tag itu Menpan RB BKN. Kami sudah juga membawa mereka ke 911, Hotman Paris, Bung Kahar, ke Kopi Joni, sudah ditemui oleh Bung Reza, cuman hanya sedang diatur jadwalnya. Jadi langkah-langkah mereka secara pemerintah pusat, mereka harus didata. Hanya tinggal di pemerintah daerahnya saja. Yang mumpung sekarang ini BKN itu sangat saking seriusnya Pak Menteri yang baru sendiri, Pak Jor Anas ini, fokus terhadap tenaga honorer kategori 2. Bukan kita tidak ingin non-kategori ya, maksudnya biar satu-satu dahulu. Pak Menteri juga berstatement selalu di dalam event kegiatan berstatement demikian. Hingga BKN sampai saat ini, kawan-kawan di Solok Selatan itu masih punya peluang sampai tanggal 30 Oktober 2022, karena diperpanjangnya masa pendataan ini.
Mereka hanya minta didata kok. Mereka hanya minta dipekerjakan. Mereka tidak minta untuk di PNS kan. Untuk saat ini tidak minta untuk di P3 kan. Mereka hanya ingin ikut di dalam masuk dalam data. Mereka biarkanlah kalau memang harus dites bertarung ya bertarunglah kan gitu. Ini persoalan yang sangat-sangat unik bagi saya, sangat-sangat pelik dan memang sampai kemarin saya sedikit juga berkoordinasi dengan kawan-kawan untuk diketemukan dengan ketua Asosiasi Bupati se-Indonesia. Mudah-mudahan dalam waktu dekat saya bisa bertemu dengan beliau. Mungkin itu, Bung Kar. Ya, jadi soal data ini pun oleh Solok Selatan nggak diakui mereka itu bagian dari honorer K2? Betul. Atau bagaimana? Sedangkan waktu kami pendampingan di BKN, data mereka masih ada. Gitu. Data mereka masih terdaftar di BKN, masih resmi, terdaftar resmi. Nah, masih aktif gitu ya. Artinya posisi dirumahkan itu tidak masuk menjadi bagian data yang ada di BKN. Mereka masih aktif bekerja berarti di data BKN-nya. Masih aktif bekerja mereka. Mereka masih aktif bekerja. Makanya ini mereka untuk didata ya dengan pendataan itu nanti ke depan ada rezeki Allah yang berikan yang terbaik, mungkin mereka bisa ikutan sih, Bung Kar. Ini persoalan sangat pelik banget bagi saya. Bupati yang tidak mempunyai hati bagi saya. Tapi saya yakin masih bisa berusaha kawan-kawan. Rencana saya dengar kawan-kawan juga Bung Kahar mohon bantu juga untuk di media nasional mungkin oleh Bung Kahar. Kawan-kawan ini nanti hari Senin itu akan melakukan istighosah di depan kantor Bupati. Mungkin bila ada kawan-kawan Bung Kahar yang di daerah Solok Selatan untuk ikut membantu Bung Kahar di sini ikut membantu menyuarakan dengan media-media nasional. Mungkin itu dulu sebentar. Ya, baik, terima kasih. Saya kembali ke Bu Dewi. Ini berarti tidak lagi menjadi permasalahan yang kategori honorer begitu ya, tapi juga tadi dikatakan yang non kategori pun juga sudah mulai melakukan protes begitu terkait dengan kebijakan yang ada di sana. Berarti sudah mulai banyak dukungan begitu Bu dari teman-teman yang kategori maupun non kategori untuk kepastian terkait dengan pekerjaan mereka ini. Iya Bang, sekarang kita yang berorasi bukan dari kategori 2 saja, sudah seluruhnya, pokoknya non ASN Solok Selatan, yang di dalamnya ada kategori 2, ada dari tenaga teknis yang non kategori, ada dari nakes, dari guru, sudah gabung semua, ikut dalam orasi ini. Mereka, menurut saya, dari kawan-kawan semua, mereka berhak untuk dapat dalam pendataan ini karena mereka sudah lebih dari 1 tahun mengabdi. Ada yang 10 tahun, ada yang 9 tahun. Bahkan untuk dalam pendataan Menpan sekarang ini ada yang bahkan masih 5 tahun. SK yang dimasukkan dalam pendataan itu 5 tahun berturut-turut sampai 2021. Jadi karena itu mereka bersuara. Hak mereka itu mereka ingin mendapatkan hak mereka juga. Gitu. Sementara yang di dalam pendataan dari BKD Solok Selatan sekarang, BKPSDM Solok Selatan, bahkan ada yang selama ini tidak pernah honor, tidak pernah menjadi TKD, karena dekat orang bupati, ada famili dengan bupati atau gimana, saya nggak tahu juga cara perikutannya, bisa masuk dalam pendataan. Jadi itu kami sangat berharap karena kami bisa, karena kami di Kemenpan kami udah menemui Pak Menteri sendiri dan kami disambungkan kepada sekjen beliau Pak Aba. Bahkan saya sudah memberikan berkas kami yang dari Solok Selatan, Pak ini buktinya kalau kami bisa masuk dalam pendataan, Pak Aba yang menerimanya dan saya terima tanda terima dari Pak Aba. Kalau kami bisa masuk dalam pendataan. Dan bahkan kami sudah menyurati Bupati Solok Selatan dan menyatakan kalau kami aktif, itu suratnya masuk tanggal berapa kemarin? Enggak, yang baru kemarin. Yang pertanggal 4 Oktober kemarin, kami sudah menyurati Bupati kembali dan menyatakan bahwa kami sudah ke pusat kalau kami masuk dalam pendataan. Tapi itu tidak ada jawaban. Dan ini rencana kami
besok Senin mohon dukungan juga dari Bang Kahar dan juga Bang Hamdi, izin kami akan melakukan istighosah, itu melakukan sholat hajat di depan kantor bupati dan juga pembacaan Yasin bersama-sama. Itu di depan kantor bupati. Karena menurut saya Berapa secara orang pribadi, rencananya yang akan hadir itu, Bu Dewi? ya, Berapa orang yang rencananya akan hadir dalam istighosah besok hari Senin itu? kalau berapa orangnya saya belum bisa pastikan, Bang. Cuman kami sudah melakukan lebih kurang 400 mungkin yang bisa, karena kalau untuk kabupaten, untuk kecamatan yang kayak 3 kecamatan yang perbatasan dengan Damasraya, kalau acara harinya hujan, saya mungkin teman-teman nggak bisa datang. Karena yang di perbatasan dengan Damasraya, mereka itu harus datang ke kabupaten, ke ibu kota kabupaten, harus pakai rakit, kayak rakit itu namanya tempek kan, kalau orang di sini bilang tempek gitu. Jadi harus pakai itu gitu. Jadi kalau air besar Sungai Batanghari, mereka nggak bisa datang. Tapi mereka kemarin pada umumnya di sana kan tenaga dari kecamatan, guru, itu udah minta izin sama saya kalau kami bisa hadir, mereka hadir. Tapi kalau enggak, mereka mohon izin karena bersangkutan dengan nyawa mereka. Ya, saya berharap dengan kabupaten lain, kecamatan lain saja. Tapi kalau untuk yang dari kategori 2, karena jumlahnya memang cuma 137, saya pastikan kalau yang kategori 2 datang semua. Tinggal ini dari yang TKD dan guru lagi. Tapi mereka lebih kurang dari 400 mungkin besok ada pada saat aksi baca istighosah itu bersama. Baik, baik. Nah, ini mungkin yang terakhir Bu Dewi. Harapan teman-teman di sana, di Solok Selatan ini apa sebenarnya kepada Bupati dan juga kepada pemerintah pusat begitu ya, terkait dengan permasalahan yang saat ini terjadi. Karena mengingat ini kan rekan-rekan ini kan sebenarnya bekerja untuk negara dan sangat miris begitu ya, baik dari sisi kepastian pekerjaannya, dari sisi pendapatannya, tapi seolah-olah terabaikan begitu hingga saat ini. Bahkan tadi dikatakan malah tidak diakui begitu karena tidak tercatat. Apa harapan teman-teman untuk penyelesaian kasus ini? Kalau harapan kami, Bang, kami berharap kami bisa masuk dalam pendataan Menpan RB sekarang. Dan kalau dari kami, kategori 2, kami berharap kami bisa masuk kembali bekerja. Karena supaya SK kami tidak terputus. Karena memang sudah keluar dari surat Menpan dari bulan yang Menpan RB 2018, di situ kategori 2 tidak bisa terputus SK-nya. Jadi kami sangat berharap kami bisa bekerja kembali dan masuk dalam pendataan ini. Dan kawan-kawan yang dari non-kategori, mereka berharap masuk dalam pendataan ini. Karena dalam prinsipnya, dalam surat Menpan ini, kan hanya melakukan pendataan dan pemetaan. Dan yang nanti pada saat seleksi, mereka akan berjuang juga, akan berperang juga dengan yang lainnya. Cuman apabila mereka masuk dalam pendataan ini, kan sudah ada nilai plusnya, bahwa mereka sudah pernah mengabdi kepada Pemda Solok Selatan. Kan itu yang kami harapkan. Itu yang kami harapkan untuk semuanya dari yang 1085 orang ini. Itu aja mungkin saat ini, Bang. Izin Bang Hamdi, ini ada dari perwakilan non-kategori, Pak Wiyul Nardi ingin bicara sebentar, ingin mengungkapkan perasaannya yang dari non-kategori. Oh ya, boleh. Pak. Jadi kebetulan setelah kami menyimak dari Zoom meeting dari awal tadi, penyampaian dari Ibu Dewi Haryati, kebetulan kami dari non kategori 2 yaitu telah membentuk
sebuah forum pula di Kabupaten Solok Selatan. Di tuntutan kami di sini itu sama dengan kategori 2, itu untuk dimasukkan dalam pendataan sesuai yang diminta oleh surat Menpan RB nomor 1511 tertanggal 22 Juli 2022. Jadi sekilas untuk bukan, yaitu kami di non kategori 2 kebetulan saya sendiri Wal Junardi itu dipercayakan oleh teman-teman sebagai ketua umum dalam pengurusan forum non kategori ini. Jadi pertama sekali saya dulu mengetahui bahwasanya ada pendataan yang diminta oleh Kemenpan RI, yaitu di kantor Dinas Pekerjaan Umum. Kebetulan saya ke sana ada urusan sedikit ke kantor, membantu kegiatan rekanan kontraktor. Saya dapat informasi tersebut, kemudian saya mendapatkan surat itu, kopiannya yang surat Menpan tertanggal 22 Juli 2022. Dalam hal itu langsung ya saya mengontak Ibu Dewi Haryati, dan saya kontak karena bahasa di sana yang didata itu bukan hanya kategori 2 saja, tetapi situ adalah masuk yaitu pegawai non ASN. Kebetulan di Solok Selatan ini itu kami kan baik itu kategori 2 ataupun yang non kategori 2 itu kan ada kontrak kerja sama pemerintahan daerah, itu berupa tenaga kontrak daerah namanya TKD kan. Jadi setelah saya menemui Ibu Dewi, kami sepakat untuk bergabung sama kawan-kawan yang di kategori 2 yang dirumahkan ini. Kasusnya sama kawan-kawan yang kategori 2 ini, kami kan semuanya dirumahkan atau dinonaktifkan tertanggal 1 Agustus 2021. Jadi kami seberapa banyak Pak kategori 2 non kategori ini yang dirumahkan, berapa banyak? Non kategori ini yang dirumahkan itu berjumlah lebih kurang 600 lebih kurang 600 orang, Bung. Oh ya, 600 orang. Ya. Itu semuanya digaji sama melalui, seperti ya, itu digaji ya, semuanya melalui APBD Kabupaten Solok Selatan. Di kontraknya sama dengan kategori 2 juga. Di 1 tahun berjalan itu dianggarkan melalui paripurna DPR RAD, kemudian terhitung dalam 1 tahun berjalan itu dari 1 Januari sampai per 31 Desembernya itu terkontrak, dan tahun berikutnya diperpanjang lagi kontraknya. Begitu seterusnya berkesinambungan sampai terakhir 2021 itu 1 Januarinya kami menandatangani kontrak kembali, perpanjang kontrak sampai 31 Desember 2021, termasuk anak-anak yang kawan-kawan yang non kategori 2. Jadi kami di sini, saya sendiri telah mendedikasikan ilmunya di Pemda Solok Selatan terhitung dari 1 Januari 2011 sampai terakhir kemarin tanggal Juli 2021 kan lebih kurang 10 tahun mengedikasikan. Kenapa tidak masuk kategori? Karena saya pribadi, mungkin ada kawan-kawan yang lain juga ada yang demikian. Cuma saya pribadi waktu itu tidak masuk kategori karena pilihan saya waktu itu, karena saya TMT-nya tamatannya saya waktu itu di 2015. Jadi kembali kita ke yang kawan-kawan yang kategori 2, yang non kategori 2 tadi, dituntutan kami kan di sini sama. Kebetulan kami telah berkirim surat ke Bupati, dan itu pun mewakili kawan-kawan juga yang gabungan, maksud saya gabungan dari yang non kategori 2 ini. Itu kami kan membentuk forum
pengurus daerah forum non ASN Solok Selatan itu kan, FNAS di situ. Jadi di sini kalau kita menyimak kami sendiri yang merasakan terhadap apa yang dialami oleh kawan-kawan kategori 2 dan termasuk kami yang non kategori 2, bahkan jumlahnya lebih besar, lebih kurang 600 orang itu. Jadi kalau ditotalkan sama yang kategori 2 dan yang non kategori 2 itu jumlahnya lebih kurang 1085 orang semuanya. Itulah entah apalah dasarnya Bupati Solok Selatan merumahkan. Kami di Dinas Pekerjaan Umum, kebetulan saya kan sama Ibu Dewi itu, mantan tugasnya di instansinya Dinas Pekerjaan Umum. Dulu ada surat untuk memutuskan memberhentikan dulu, dasar suratnya adalah temuan laporan hasil pemeriksaan BPK katanya, ya kan? Tapi bunyi surat perihalnya nggak dibunyikan, tidak dibunyikan perihalnya, lapor BPK tentang apa, kan gitu. Kemudian kalau memang dari hasil laporan temuan BPK, kenapa kok ada yang dipanggil kembali? Apakah itu tidak temuan, ya kan? Kemudian kalau saya menganalisanya, kalau temuan hasil BPK, otomatis pemerintahan sebelumnya juga tiap tahunnya diperiksa oleh BPK juga. Tidak ada toh temuan laporan ada apa dari BPK. Kalau itu ada temuan BPK, nggak mungkin lah penilaian keuangan daerah Kabupaten Solok Selatan ini wajar tanpa pengecualian kan, atau WTP kan. Sampai saat Bupati sekarang ini, ya kan masih wajar tanpa pengecualian penilaian keuangannya. Kalau suatu ada temuan tuh ada catatannya. Jadi saya juga pernah berkomunikasi sama mantan wakil bupati Kabupaten Solok Selatan periode 2010, 2015 sampai 2020 itu tidak ada temuan BPK. Memang ada dulu dipertanyakan masalah persoalan TKD yang ada di Solok Selatan ini. Dan beliau menyampaikan bahwasannya di Solok Selatan ini sangat sedikit ketersediaan lapangan pekerjaan karena tidak ada pihak-pihak swasta yang investasi membuka pekerjaan di Solok Selatan. Dan beliau menjawab itu, makanya masyarakat Solok Selatan ini, yang baik itu yang tamat dari perguruan tinggi negeri maupun swasta atau dengan SLTA, berharap ke Pemda Solok Selatan untuk mempekerjakannya. Kebetulan kita Solok Selatan ini kan baru pemekarannya tanggal 7 Januari 2004. Kebetulan kita baru kabupaten pemekaran, otomatis kan rentang waktu yang hanya berapa tahun itu kan semuanya belum banyak kekosongan staf di instansi pemerintah. Makanya kami menghonor di situ karena Pemda Solok Selatan tidak bisa membiayai honornya menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan kata pemerintah yang terdahulu, makanya melalui hanya sebagai tas honorer, maka diambil kebijakan dan itu dibanding oleh kabupaten kota yang di luar Solok Selatan ini, di Sumatera Barat ini, ada memperkerjakan itu, yaitu namanya tenaga kontrak daerah. Sebelumnya kena tenaga harian lepas dulu SK-nya. Termasuk anak-anak yang kategori 2 sekarang kan tenaga harian lepas dulu namanya. Dan dirubahlah menjadi tenaga kontrak daerah atau TKD sekarang kan. Jadi dasar itulah pemerintah yang terdahulu untuk merekrut atau memasukkan kami dalam kontrak perjanjian tenaga kontrak daerah ini. Jadi mengenai untuk pendataan ini, yaitu setelah kami telah pula surat dari Menpan RB tertanggal 22 Juli tersebut, kami masuk kriteria dalam pendataan itu. Karena yang diminta dalam pendataan itu adalah per 31 Desember 2021. Artinya berarti kan yang telah bekerja di 2021 ke bawah. Sementara kami kan mulai bekerja di Pemda Solok Selatan dari 2011 sampai ke 2021.
Jadi kami juga heran juga terhadap pandangan atau kebijakan pemerintah daerah saat ini. Katanya itu adalah tidak bisanya kami didata karena kami tidak aktif bekerja lagi sesuai dengan juknis yang dikeluarkan oleh BKN, yaitu ada poinnya di sana mengatakan masih wajib aktif bekerja sampai periode pendataan tenaga non-ASN di instansi tersebut. Sementara kami kan dirumahkan. Dirumahkannya dengan tidak ada dasar yang bisa dipegang, atau kami masih meragukan apa dasarnya untuk merumahkan. Kalau katanya temuan dari laporan hasil pemeriksaan, toh ada yang dipanggil kembali. Apakah itu tidak temuan? Padahal kalau untuk pendataan yang diminta ini, periode pendataan yang diminta ini kan per 31 Desember 2021. Kami kan masih aktif. SK kami kan terhitung sampai 31 Desember 2021. Di dasar mana yang dipakai oleh Pemerintahan Solok Selatan untuk menginput data? Oke lah, yang aktif sekarang, katanya yang dipanggil itu sekarang kami telah berkomunikasi sama Sekda Kabupaten Solok Selatan kan, Pak Samsuri Zaldi. Kata beliau, yang didata sekarang itu bukan yang baru 2022 katanya. Tetap yang didata yang sampai dia yang bekerja sebelumnya 2021 ke bawah. Loh, kalau 2021 ke bawah yang didata, otomatis kami itu ikut didata, Pak, ya kan? Kata beliau, kalian tidak bisa didata. Kalian tersangkut masalah juknis. Juknis itu aturan di juknis yang dikeluarkan BKN itu, yaitu wajib masih aktif bekerja sampai periode pendataan tenaga non-ASN di instansi tersebut. Itu ada halaman 6 di juknis pendataan yang dikeluarkan oleh BKN. Itu lama saya berdebat sama Pak Sekda tersebut, cuma tidak ada juga titik terangnya. Kami berharap, Pak, ya, kami berharap kepada teman-teman di pusat untuk membantu kami juga, di samping tenaga yang kategori 2 yang dirumahkan, kasusnya sama di Solok Selatan. Jadi kami satu kesatuan dengan kawan-kawan yang di kategori 2. Kalau dalam kita membaca aturan, mulai dari surat Mempan ke tanggal 30 Mei 2022, kemudian data dimintanya pendataan tanggal 22 Juli 2022, dan kemarin baru-baru ini tanggal 29 September 2022 itu kan diminta bahwasanya daerah menindaklanjuti pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Artinya data yang dikirim oleh pemerintahan Kabupaten Solok Selatan ke BKN atau ke Mempan ke yang kemarin itu kan ditolak seluruhnya, disuruh verifikasi ulang kembali. Itu diturunkan surat oleh Mempan tanggal 29 September 2022. Yang setelah saya komunikasi dengan Pak Sekda, yaitu tanggal Senin kemarin, tanggal berapa itu? Tanggal 4 tersebut, kata Pak Sekda, dan melalui setelah saya komunikasikan juga ke BPKSDM melalui bidang teknisnya, yaitu data yang diinput yang telah dikirim itu cuman untuk memverifikasi apa, tetap data itu yang akan dikirim kembali katanya. Tidak diperbaiki atau diseleksi. Semestinya data tersebut sesuai dengan surat Mempan nomor 1917, yaitu tanggal 29 September 2022, itu kan disuruh verifikasi ulang daerah-daerah kembali terhadap data-data yang dikirim. Jadi intinya etikat baik Bupati sekarang beserta jajaran instansi terkaitnya, Sekda, BPKSDM, tidak mau merubah pendataan ini sesuai yang diminta oleh surat Mempan ke tanggal 22 Juli 2022. Mungkin itu sekitar gambaran, Bung. Jadi kami selaku mewakili kawan-kawan yang di non kategori 2, kebetulan saya selaku ketuanya, itu minta mohon bantu kepada Bung Hamdi sama Bung Kahar untuk menyuarakan
usaha kami ini di pusat juga. Jadi sebelumnya kami mohon terima kasih yang sebesar-besarnya telah diikutsertakan dalam kegiatan Zoom meeting ini. Mungkin demikian, saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Wal Yunardi. Saya kira ini semakin menegaskan begitu ya bahwa sebenarnya permasalahan ini memang titik kuncinya adalah tadi dirumahkan yang tanpa ada kejelasan, dan kemudian justru ketika ada pendataan tidak diikutkan kembali begitu. Padahal kalau kita mengacu pada ketentuan yang ada, mestinya mereka yang bekerja bahkan sudah sangat lama begitu mengabdi, dan kemudian dia masih aktif bekerja sampai dengan 31 di tahun 2001 itu kan. Ini kemudian dia diikutsertakan, tapi kemudian tidak diikutsertakan. Nah, saya kira ini juga mudah-mudahan ini menjadi perhatian dari semua pihak untuk memastikan bahwa dalam proses pendataan ini tidak ada lagi mereka yang dilupakan begitu. Apalagi pengabdian mereka selama ini juga terhitung tidak sebentar. Dan mudah-mudahan ini menjadi suara yang akan terus membesar dan menjadi perhatian dari pemerintah. Mudah-mudahan apa yang diperjuangkan oleh teman-teman di Solok Selatan ini bisa segera terwujud begitu. Karena bagaimanapun juga seperti tadi dikatakan, dirumahkannya pun juga tanpa ada surat resmi kan, hanya pemberitahuan lisan begitu. Dan mestinya kalau memang tadinya diangkat dengan surat keputusan, ya mestinya kalau benar dia diberhentikan misalnya, itu juga dengan surat keputusan juga. Dan terlebih lagi ada peraturan yang mengatakan bahwa untuk honorer kategori 2 itu tidak boleh terputus, dia harus terus berlanjut. Tapi teman juga demikian tadi juga sempat digarisbawahi bahwa ini bukan hanya persoalan honorer kategori 2, tapi ini juga persoalan semua yang bekerja di sana, baik yang non kategori. Karena bagaimanapun konstitusi di negara ini sudah memastikan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jadi memastikan bahwa pekerjaan itu tidak hilang, memastikan bahwa pekerjaan itu tetap ada, itu mestinya menjadi tanggung jawab negara. Dan saya kira apa yang kita suarakan hari ini persis di situ, meminta agar negara turun tangan, meminta agar pemerintah pusat juga bisa bertindak tegas terkait dengan hal ini untuk memastikan bahwa ketentuan-ketentuan yang mereka buat itu benar-benar bisa diimplementasikan dan bisa dijalankan. Saya kira itu. Terima kasih. Salam untuk teman-teman honorer di Solok Selatan dan di Indonesia pada umumnya. Terus berjuang, mudah-mudahan apa yang pernah kita suarakan itu bisa didengar dan diwujudkan.